Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, siswa kelas 11, siswa SMK, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafadzkan lafal basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu kita akan membahas tentang apa dan bagaimana sholat berjamaah. Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, para siswa, kita akan mengawali pembahasan materi sholat berjamaah pada kesempatan kali ini dengan mengetahui pengertian dan dasar hukum sholat berjamaah. Kita mulai dari pengertian sholat berjamaah. Apa itu pengertian sholat berjamaah? Secara bahasa, sholat berjamaah atau itu jamaah berarti banyak atau berkumpul. Demikian secara istilah, sholat berjamaah diartikan sholat yang dikerjakan secara bersama-sama setidaknya 2 orang atau tidak terbatas banyaknya, salah seorang menjadi imam dan lainnya sebagai makmum. Kemudian dasar hukum salat berjamaah itu berada di mana saja, yaitu berada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Quran Surat An-Nisa ayat 102, dan ada di dalam hadis Nabi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kriteria imam dalam salat berjamaah. Apa saja kriteria imam dalam salat berjamaah? Tentu saja ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Yang pertama, orang-orang yang terbaik atau pilihan, yaitu orang yang paling bagus penguasaan dan bacaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, jika ada yang terbaik, semuanya baik membaca Al-Quran, maka kriteria yang kedua apa? Jika sama-sama bagus penguasaan dan bacaan terhadap Al-Quran, maka berikutnya adalah orang yang paling paham terhadap sunnah. Kemudian yang ketiga, orang yang paling senior keislamannya. Terakhir barulah orang yang paling tua. Ketentuan tersebut dengan catatan semuanya memiliki akhlak yang baik. Artinya tidak boleh mengangkat imam di mana para jamaah membencinya. Pada dasarnya imam dipilih oleh jamaahnya. Tidak boleh maju dan mengangkat diri sendiri untuk menjadi imam. Demikian kriteria imam dalam salat berjamaah. Nah, pembahasan kita lanjutkan tentang tata cara sholat berjamaah. Bagaimana tata cara sholat berjamaah? Yang pertama, sholat fardu atau wajib sebaiknya dilakukan di awal waktu dan dilaksanakan di masjid atau musola. Yang kedua, sebelum takbir, imam supaya menghadap ke makmumnya, memperhatikan shaf atau barisan dan mengaturnya terlebih dahulu. Yang ketiga, apabila imam sudah bertakbir, maka makmum segera bertakbir dan jangan sekali-kali mendahului gerak imam sampai imam sempurna mengerjakannya. Selanjutnya, hendaknya makmum memperhatikan dengan tenang bacaan imam dan tidak membaca apapun kecuali Al-Fatihah yang dibaca di dalam hati mengikuti bacaan imam. Hendaknya imam memperhatikan kemampuan jamaah. Selesai sholat, imam hendaknya duduk berdiam sejenak untuk beristighfar dan berdoa lalu menghadap ke jamaah. Nah, bagaimana cara mengingatkan imam ketika dia salah membaca atau lupa? Yang pertama, bagi makmum laki-laki, cara mengingatkan imam yang lupa dengan mengucapkan tasbih atau subhanallah. Akan tetapi bagi makmum perempuan, cara mengingatkan imam berbeda dengan laki-laki, yaitu dengan tepukan tangan di tempat terdekat, misal di pahanya atau di lengannya. Nah, pembahasan kita sampai di makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu orang yang melakukan sholat berjamaah tidak dari awal karena dia terlambat. Ketentuannya seperti apa yang kemudian dia dikatakan masbuk, yaitu ketika ia masih mendapatkan rukuknya imam dengan sempurna, maka ia dinyatakan mendapat rakaat tersebut. Tetapi jika ia mendapati dan menyusulnya ketika imam sudah itidal, maka ia tidak mendapatkan rakaat yang disusulnya.
Namun hal ini bukan berarti ia berdiam diri tanpa segera mengikuti imam sampai ketika imam telah memasuki rakaat berikutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang halangan sholat berjamaah. Kapan seseorang boleh tidak mengikuti sholat berjamaah? Ketika yang pertama, hujan lebat atau angin kencang yang menyusahkan perjalanan ke masjid. Yang kedua, sakit yang cukup parah sehingga sulit untuk ke masjid. Yang ketiga, karena lapar dan haus sedangkan makanan sudah tersedia di depannya. Yang keempat, jika ingin buang air besar atau kecil. Sampai kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang keutamaan atau hikmah sholat berjamaah. Apa keutamaan atau hikmah sholat berjamaah? Yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Akan dihapuskan kesalahannya dan senantiasa didoakan malaikat supaya Allah memberikan sholawat dan kasih sayang. Yang ketiga, mengikat tali persaudaraan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, membina kedisiplinan, melatih kesabaran, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat, tidak membedakan status sosial, dan taat kepada pimpinan selama tidak melanggar larangan Allah. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang materi salat berjamaah. Setelah mengetahui apa dan bagaimana salat berjamaah, maka mari kita bersemangat untuk melaksanakan salat berjamaah di awal waktu dan melaksanakannya di masjid atau musola di sekitar kita, supaya kita mendapatkan keutamaannya dan bisa menjadi syiar di masyarakat sekitar kita. Ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.